Audio Jungle. Audio Jungle. Nggak apa-apa, dipakai aja. Silakan duduk. Mau duduknya di mana? Di sini aja, Bu. Silakan. Tesi nggak ganggu kan, Bu? Ya, kebetulan ibu cuman lagi merekap kehadiran siswa aja. Tesi dari mana? Dari kelas? Iya, Bu. Dari kelas emang mau tujuannya mau ke sini. Oh, nggak apa-apa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Bu gimana, Bu? Alhamdulillah ibu juga baik. Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya pandemi sekarang ini ya. Iya, amin, Bu. Bahaya sekali. Gimana kegiatannya di rumah selama belajar daring? Jadi di rumah selain belajar daring, Tesi juga membantu orang tua, Bu. Kebetulan orang tua Tesi itu membuka usaha catering. Oh, catering. Usaha cateringnya jualan apa? Kebetulan cateringnya itu pempek sambal, Bu. Oh, pempek sambal. Oh iya iya iya. Ibu pernah nyicip itu kemarin, rasanya mantap sekali ya. Terus ini Tesi bantuin apa? Orang tuanya di bagian apa gitu? Tesi itu bantuin untuk promosi, Bu. Kebetulan di media sosial itu kan bisa jadi ramai. Oh iya, berarti bisa pesan ya melalui WA Tesi nantinya atau Facebook ya. Bagus itu. Ibu sangat bagus gitu kalau anak sekolahan, selain dia bisa belajar di rumah, dia juga bisa bantu orang tuanya ya. Iya. Kayak Tesi ini bisa menghasilkan uang tuh bagus sekali kalau menurut ibu. Terus ini Tesi, kalau di luring sekarang tatap muka gimana? Jadi itu masalahnya, Bu. Ketika luring, Iya, iya. apalagi pembelajaran matematika, saya sering sekali terlambat untuk datang ke sekolah. Dan untuk pembelajarannya harus masuk pada pukul 7.15. Sedangkan saya sering sekali terlambat bangun, Bu. Oh gitu. Jadi 3 hari kita daring, 3 hari kita luring Tesi ada masalah gitu ya. Sering terlambat. Ya, Bu, apalagi waktu pelajaran matematika. Iya. Oh iya ya. Jadi seperti ini sih. Berarti Tesi ada masalah ya. Nah sebelumnya Ibu mau tanya Tesi dulu, apakah sebelum ini Tesi sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, Bu. Kebetulan ini memang pertama kalinya saya melakukan bimbingan konseling. Iya. Berarti permasalahan yang Tesi bilang tadi bahwa pada saat belajar luring Tesi kurang sering terlambat gitu ya. Sering terlambat. Iya. Tapi sebelum kita konseling, mungkin Ibu tutup dulu pintunya, nanti kedengaran sama orang lain. Gak apa-apa ya sih, Ibu tutup pintunya ya. Iya, Bu. Tesi merasa nyaman? Iya, baiklah. Berarti Tesi belum pernah melakukan konseling sebelum ini ya. Belum, Bu. Ini memang yang pertama. Ini memang pertama. Berarti di sini Ibu jelaskan dulu apa itu pengertian dari bimbingan konseling. Nah, bahwa bimbingan konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan dari seorang yang ahli yang disebut dengan konselor atau guru bimbingan konseling di sekolah untuk peserta didiknya yang disebut dengan konseling, yang mana dalam membantu pemecahan permasalahannya yang bermuara pada terentaskannya permasalahan yang peserta didik hadapi. Ya, nah di sini kan Tesi punya masalah, jadi makanya tadi Ibu tutup pintunya. Jadi Ibu harapkan bahwa jadi sih di dalam bimbingan konseling ini itu ada azas-azasnya. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Apa itu, Bu? Azas kerahasiaan? Bahwa azas kerahasiaan ini yang mana Tesi nantinya menceritakan permasalahan Tesi di sini, Ibu dan Tesi keluar dari ruangan ini tidak akan menceritakan apa yang kita ceritakan di dalam ruangan ini. Jadi kita memang memegang kerahasiaan
kerahasiaan, yang mana nantinya kita mengentaskan permasalahan yang Tesi hadapi dengan cara kita saling menjaga kerahasiaan tentang cerita yang masalah tersebut yang Tesi ceritakan dengan Ibu. Itu azas yang pertama. Terus ada azas yang kedua. Azas yang kedua ini adalah azas kekinian. Itu apa, Bu? Nah, kalau azas kekinian, Tesi menceritakan permasalahan yang Tesi hadapi, yang Tesi rasakan pada saat sekarang ini. Nah, apa yang Tesi rasakan pada saat sekarang ini? Banyak yang mengganjal, Bu, karena Tesi takut kalau sering sekali tidak masuk pembelajaran matematika atau terlambat bisa menurunkan nilai Tesi, Bu. Iya, nah itu. Tapi Tesi merasakan saat sekarang ini ya. Terus yang ketiga itu ada azas keterbukaan. Itu apa lagi, Bu? Nah, azas keterbukaan ini Tesi menceritakan secara terbuka permasalahan yang Tesi hadapi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Supaya nantinya kembali ke pernyataan awal, permasalahan Tesi bisa terpecahkan atau terentaskan. Nah, sebenarnya di dalam bimbingan konseling ini banyak sekali azas-azasnya. Jadi mungkin Ibu hanya mengambil azas-azas yang penting-penting saja sesuai dan Ibu harapkan Tesi juga mengerti dengan proses konseling yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, Bu. Ya, bisa dimengerti sih? Bisa, Bu. Ya. Nah, bahwasannya sekarang Ibu lihat jam 10 lebih 15 menit. Jadi proses konseling ini kita laksanakan sekitar 30 sampai 40 menit ya sih ya. Iya, Bu. Karena mengingat nanti setelah ini Tesi belajar dengan siapa? Dengan guru bahasa Indonesia, Bu. Iya, dengan guru bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai Tesi terlambat dengan guru bahasa Indonesia lagi. Jadi proses konseling kita batasi dan mudah-mudahan ada pemecahan permasalahan dari yang Tesi hadapi ya. Iya, Bu. Semoga. Iya. Jadi bisa kita mulai ya. Bisa, Bu. Iya. Terus gimana perasaan Tesi? Apa yang Tesi hadapi? Apa yang menjadi keganjalan? Saya takut sekali, Bu. Sudah 3 kali saya terlambat masuk pada saat pembelajaran matematika. Ya. Jadi saya takut sekali nanti jika terus-menerus nilai saya akan menurun, Bu. Jadi itu gimana ya, Bu? Oh, berarti Tesi sudah 3 kali berturut-turut terlambat datang jam pelajaran matematika. Tesi takut nantinya nilainya Tidak bagus. tidak Bu. bagus. Nah, sebelumnya apakah Tesi sudah menjelaskan kepada guru matematika kenapa Tesi bisa terlambat datang ke sekolah? Sudah, Bu, tetapi gurunya tidak mau menerima. Berarti tidak bisa menerima. Jadi Tesi merasa takut sekali ya. Iya, Bu. Terus apa alasan Tesi kenapa bisa terlambat? Kalau jam-jam lain gimana? Karena pembelajaran matematika itu harus masuk pada jam 7.15. Sedangkan jarak dari rumah ke sini itu cukup jauh, Bu. Kemudian malamnya saya juga begadang karena itu tadi, Bu, saya membantu mempromosikan usaha ibu saya, Bu. Oh iya. Berarti Tesi jarak rumahnya ke sekolah itu jauh ya. Dan malam sering begadang. Kira-kira sih ke sekolah itu jaraknya berapa menit? Sekitar 30 sampai 40 menit, Bu. 30 ya. 30 menit. Nah, 30 menit Tesi biasanya bangun jam berapa? Biasanya jika terlalu lama begadang bisa jam setengah 7 atau 7.45, Bu. Berarti melambat bangun itu yang mengakibatkan. Nah, kalau jam pelajaran lain itu Tesi gimana? Sering terlambat juga? Itu masuknya jam 8, Bu, jadi bisa lah dikejar. Oh, jam 8 atau jam setengah 8 gitu ya, gurunya masuk. Oke, Ibu mengerti sekali. Tesi merasa, berarti Tesi ingin merubah kebiasaan Tesi ini. Iya, Bu. Supaya tidak terlambat lagi ya, terutama belajar matematika. Oh iya, Ibu mengerti. Nah, sekarang Tesi, ini Ibu punya
skala. Coba Tesi tuliskan apa saja permasalahan yang mengganjal di dalam di dalam pemikiran Tesi, supaya nantinya Ibu bisa mengarahkan Tesi untuk memecahkan permasalahan Tesi. Sebenarnya ujung dari permasalahannya itu di mana? Coba Tesi tulis di sini. Iya. Apa yang Tesi rasakan? Sering terlambat, apa lagi? Apa lagi? Nilainya menjadi rendah. Ini Bu permasalahannya. Ibu lihat dulu ya. Berarti yang pertama, Tesi merasa telat bangun, sering terlambat. Terus jarak ke sekolah yang jauh, terus takut bangun, nilainya menjadi rendah. Berarti terlambat ini dalam artian di semua mata pelajaran terlambat hadir ya. Terus terutama jam pelajaran matematika pada saat sekarang ini. Oke, baiklah. Dari hal di sini, kebetulan di situ Ibu punya skala, ya sih ya. Coba Ibu lihat dulu nih. Permasalahan Tesi yang pertama ini terlambat. Kalau kira-kira sih terlambat menurut Tesi di sini ada skala 1 sampai dengan 10. Kalau posisinya 1 itu paling rendah, posisinya 10 berarti angkanya bagus. Kira-kira terlambat Tesi ini sekarang berada di angka berapa sih? Mungkin angka 4 Bu. Angka 4 ya? Oke, berarti terlambatnya angka 4. Terus sih jarak di rumah ke sekolah itu sangat jauh. Kira-kira berada di angka berapa? Angka 3. Yang di bawah Bu? Ya terserah. Pokoknya bagaimana menurut Tesi jarak ke sekolah itu permasalahannya berada di nomor berapa? Apa sangat jauh? Apa bisa teratasi atau gimana? Nomor 5 Bu. Nomor 5 ya. Oke, 5. Terus telat bangun. Kira-kira di angka berapa sih? Angka Jadi 1 paling rendah dan 10 ini paling tinggi. Angka berapa? Angka 2 Bu. Angka 2. Oke. Telat bangun di angka 2 ya. Terus nilainya menjadi rendah. Di angka berapa sih? Angka 3. Angka? 3. Angka 3 ini ya sih ya? Iya Bu. Oke. Angka 3. Baiklah. Di sini Ibu melihat ada 4 permasalahan yang Tesi hadapi. Itu yang pertama ada terlambat, berarti Tesi merasa terlambat itu berada di angka 4. Terus jarak ke rumah dari sekolah, jarak ke sekolah dari rumah itu sangat jauh, berada di angka 5. Terus nilai menjadi rendah itu di angka 3, telat bangun di angka 2. Oke. Jadi yang terlambat dulu nih sih. Kira-kira terlambat dari angka 4 Tesi maunya jadi angka berapa? Ya maunya sih Bu ya angka 10, tapi kan nggak mungkin. Bisa-bisa saja sih. Tesi maunya di angka berapa? Ya mungkin 9 atau 8 lah Bu. 9 ya. Nah, kalau jarak ke sekolah yang jauh, Tesi beri tadi angka 5. Kira-kira Tesi maunya ke angka berapa? Angka 8 Bu. 8. Menjadi 8 ya. Nilai menjadi rendah dari angka 3, Tesi maunya angka berapa? Kalau bisa sih Bu 10. 10 ya. Nah, kalau telat bangun dari angka 2, mau angka berapa? Angka
7 Bu. Angka 7. Kenapa angka 7 sih? Supaya lebih cepat bangunnya Bu. Supaya? Biar bisa cepat ke sekolah. Iya, baiklah. Nah, dari permasalahan yang Ibu lihat dari Tesi banyak punya harapan ya. Ada yang dari angka 4 ke angka 9, ada yang dari angka 5 ke angka 8, ada yang dari angka 3 ke 10, ada yang dari angka 2 ke 7. Nah, kira-kira menurut Tesi ini, permasalahan yang Tesi hadapi ini, apakah, ini menurut Tesi nih ya, apakah bisa dari angka yang pertama Tesi berada sekarang ini, bisa nggak Tesi mencapai angka yang diinginkan? Mudah-mudahan bisa sih Bu dengan usaha. Mudah-mudahan bisa dengan usaha. Sekarang Ibu tanya, bisa atau bagaimana? Jangan mudah-mudahan. Bisa Bu. Bisa. Oke. Di sini Ibu punya pulpen, kertas, dan juga pensil. Coba Tesi tuliskan terlambat ini. Tadi Tesi kasihnya angka 4 ya. Mau jadi angka 9. Kira-kira apa yang mesti Tesi lakukan supaya terlambat ini tidak terjadi lagi? Tulis. Biasanya Tesi terlambat karena apa? Biasanya terlambat karena selalu begadang Bu. Iya, tulis di situ harapan Tesi terlambat. Yang pertama tidak terlambat lagi. Terlambat kan pertama Tesi angkanya di angka 4. Terus supaya tidak terlambat lagi Tesi pengen di angka 9. Oke. Apa harapannya? Bagaimana supaya kita bisa mencapai angka 9 ini? Berapa Bu? 1 aja. Boleh. Terus apalagi jarak ke sekolah yang jauh. Tesi biasanya kalau jarak ke sekolah yang jauh itu berangkat ke sekolahnya jam berapa? Biasanya sih terkadang jam 7 Bu. Iya, berarti sampainya di sini jam setengah 8. Jam matematika udah dimulai. Iya, Bu. Karena jam matematika tadi jam 7.15. 7.15 ya. Jadi apa yang bisa Tesi lakukan supaya jarak ke sekolah yang jauh ini dari angka 5 menjadi angka 8? Iya, bangun lebih awal Bu. Tulis. Bangun lebih awal. Lebih awal. Apalagi? Kemudian cepat untuk pergi ke sekolah. Cepat. Apalagi? Udah. Terus yang ketiga, telat bangun. Kira-kira dari angka 2 ke angka 7 itu bagaimana usaha Tesi supaya nggak terlambat bangun lagi? Yang pertama, minta ibu untuk membangunkan lebih awal. Oke, tulis. Terus yang kedua? Kemudian yang kedua, ya nggak tidur larut malam lagi biar cepat bangun paginya. Berarti nggak tidur terlalu malam lagi. Nggak apa-apa, tulis. Terlalu malam. Mungkin yang ketiga Tesi bisa ini alarm. Pernah membunyikan alarm? Iya sih Bu. Pernah? Ya. Tapi dimatikan lagi. Coba ditulis aja. Nanti kita beri solusi-solusi yang bisa Tesi pakai. Terus yang selanjutnya nilai menjadi rendah. Tesi takut nilai menjadi rendah. Dari angka 3 Tesi pengennya angka 10. Gimana nih caranya? Lebih giat lagi untuk belajar Bu. Itu yang pertama. Tadi kan Tesi merasakan takut nilainya rendah karena sering terlambat. Oke, berarti merubah kebiasaan sering terlambat menjadi tidak terlambat lagi. Oke.
lagi? Menyusul tugas-tugas yang tertinggal. Cetak di situ. Menyusul tugas-tugas yang tertinggal. Sudah? Sudah. Oke, di sini ada tadi yang Tesi catat. Yang pertama, terlambat. Dari terlambat, yang pertama ada 4 ya. Tesi merasakan posisi nilainya berada di 4. Nah, Tesi ingin mencapai nilai 9. Berarti yang pertama, Tesi tidur lebih cepat supaya tidak terlambat. Kira-kira sih, tidur lebih cepat supaya tidak terlambat, apakah bisa Tesi lakukan? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya? Nah, supaya tidak terlambat, tidur lebih cepat. Kira-kira sih kalau yang kedua Ibu tulis di sini, Tesi bangun pagi itu jam berapa biasanya? Biasanya jam 6:30, Bu. 6:30 bangunnya. Iya, Bu. Waduh, ini kebiasaan buruk nih sih. Jam 6:30 berarti Tesi bangun, nggak sholat subuh. Jadi itu kebiasaan buruk. Kita kan seorang yang muslim, apalagi Tesi sekarang kan udah besar, udah SMA, juga udah akil balik. Jadi kebiasaan ini Ibu minta Tesi bangunnya lebih awal lagi, jam 5:30. Bisa sih? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, Tesi akan bangun jam 5:30 yang biasanya bangunnya jam 6:30. Oke. Terus jarak ke sekolah yang jauh. Ya. Tadi Tesi dari jarak ke sekolah yang jauh itu Tesi berada di angka 5. Menurut Tesi akan merubahnya ke angka 8. Nah, alternatif yang Tesi katakan yang pertama yaitu bangun lebih awal. Berarti udah bisa nih. Tadi kan terlambat katanya, bisa bangun lebih awal, berarti dari 6:30 Tesi harus bangun jam 5:30. Jam 5:30 ini udah siang loh di tempat kita sih. Ya sih ya. Terus cepat pergi ke sekolah harapannya. Kalau biasanya Tesi ke sekolah jam berapa? Jam 7. Jam 7 ya. Sampai di sekolah karena jarak dari rumah tadi berapa? 30 menit, jadi 7:30, Bu. 7:30 sampai di sekolah. Akhirnya terlambat jam matematika ya. Iya, Bu. Karena jam matematika ini masuknya jam 7:15. 7:15. Oke. Berarti sih di sini Tesi harus cepat ke sekolah. Itu biasanya berangkat jam 7 karena kebiasaan bangun paginya itu kan jam 6:30 tadi. Berarti Tesi bisa cepat lagi bangunnya. Karena bangunnya udah jam 5:30, berarti berangkat ke sekolahnya bisa jam 6:30. jam 6:30. Iya, bisa Tesi laksanakan? Bisa, Bu. Bisa ya. Terus di sini telat bangun sih. Telat bangun ini Tesi, angkanya sangat jauh nih sih. Berada di angka 2, mau harapannya bisa berubah ke angka 7. Iya, Bu. Iya. Alternatif yang Tesi tulis atau keinginan Tesi untuk berubah, yang pertama ini meminta ibu untuk membangunkan lebih awal. Kira-kira ini bisa sih? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa. Biasanya ibu kan jualan catering ya. Berarti ibu cepat bangun paginya mempersiapkan untuk catering beliau ya. Iya, Bu. Berarti Tesi bisa minta bantu dengan orang tua untuk bangunkan ya. Iya, Bu. Bangunkan. Terus yang kedua, nggak tidur terlalu larut malam. Nah, kenapa Tesi bisa tidur terlalu larut malam nih? Mempromosikan itu, Bu, dagangan orang tua. Iya, melalui sosial media. berarti terlalu asik itu ya. Akhirnya Sampai nggak lupa waktu. Iya, nggak ingat waktu. Kira-kira belajar malamnya? Iya, Bu, sebelum itu belajar. Nah, berarti biasanya nih Tesi tidurnya malam jam berapa nih? Kadang jam 10, jam 11, Bu. Jam 10 atau jam 11 ya. Berarti Tesi bisa tidur lebih awal, kira-kira jam 9 bisa sih? Bisa, Bu. Jam
halaman ya. Oke. Terus yang ketiga, membuat alarm. Sering dicoba? Sering Bu, tapi setelahnya dimatikan Bu. Waduh, berarti nggak bisa dipakai ini. Berarti kalau alarm, Tesi ngeset pertama misalnya mau bangun jam sekian, Ya. terus dimatikan lagi. Dimatikan lagi, Bu. Ya nggak boleh gitu sih. Iya, berarti ini 2 kita pakai ya. Terus yang terakhir, nilai menjadi rendah. Berarti Tesi sekarang berada di angka 3. Pengennya Tesi berada di angka 10. Iya Bu. Iya. Wah, jauh nih, bisa kita ngejarnya. Nggak apa-apa. Alternatif yang Tesi inginkan, yang pertama, lebih giat lagi belajar. Dulu sih Tesi dapat nilai, terutama ini kita spesifikkan ke matematika dulu ya, karena sering terlambat di matematika. Matematika Tesi dapat nilai berapa? 75 Bu. 75 di semester lalu. Iya Bu. Berarti semester ini kita belum ujian ya. Semester lalu dapatnya 75. Sekarang ini Tesi pun pernah melakukan ujian atau ulangan? Berapa nilainya sih? 80. Berarti ada peningkatan nih sih. Nah, berarti Tesi takut lagi turun menjadi 75 ya, karena sering terlambat. Nah, berarti lebih giat lagi untuk belajar nih Tesi ya, supaya setidaknya bisa mempertahankan nilai yang 80 itu ya. Iya Bu. Terus merubah kebiasaan yang di sini maksudnya gimana ya sih ya? Kebiasaan yang biasanya pergi ke sekolah lebih lama menjadi lebih cepat. Menjadi lebih cepat ya, supaya nilainya bagus ya. Terus menyusul tugas yang tertinggal. Kira-kira Tesi tadi terlambatnya berapa kali jam matematika? 3 kali Bu. 3 kali. Berarti sudah 3 tugas tertinggal. Iya Bu. Berarti memang kalau Tesi terlambat tidak diperbolehkan masuk oleh guru mata pelajaran matematika ya? Iya Bu. Iya. Berarti sudah 3 kali tertinggal. Kira-kira bisa disusul? Bisa Bu. Bisa. Sudah dikerjakan? Belum Bu, mau dikerjakan. Mau dikerjakan ya? Dikerjakan. Oke. Kira-kira sih dari harapan-harapan yang Tesi tulis ini, apakah benar-benar bisa Tesi lakukan? Bisa Bu. Kenapa bisa? Karena ingin merubah Bu, ingin merubah nilai karena udah kelas 3 kan Bu. Iya. Nanti juga mau melanjutkan ke universitas. Jadi pengen aja gitu Bu, mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Berarti itu ya. Berarti harapan Tesi supaya nilainya menjadi lebih bagus dan Tesi tidak terlambat. Terlambat ke sekolah lagi. Iya, tidak terlambat ke sekolah lagi. Berarti dari alternatif yang Tesi tulis ini, mulai kapan Tesi ingin melaksanakannya? Secepat mungkin Bu, kalau bisa sekarang, mulai dari sekarang Bu. Secepat mungkin ya. Secepat mungkin. Kira-kira jam pelajaran matematika itu kapan? Hari Kamis Bu. Hari Kamis. Berarti Tesi mau mulai melaksanakan ini bangun lebih awal. Biasanya bangun jam 6.30, Tesi mau bangunnya jam 5.30. Mulai kapan? Kalau bisa mulai nanti malam Bu. Tidak tidur malam lagi. Iya. Oke, ini banyak loh sih yang kita catat harapan-harapan Tesi, karena Tesi memang berada di angka-angka yang sebelumnya memang agak rendah, jadi memang agak berat permasalahan Tesi ya. Nggak apa-apa. Tetapi kalau memang Tesi mempunyai keinginan untuk berubah, pasti akan terlaksanakan. Semoga saja ya. Ya, kira-kira nih memang betul bisa dilaksanakan sih? Bisa Bu. Iya. Ibu ulangi lagi. Tidur lebih cepat. Bisa? Bisa Bu. Bisa. Bangun jam 5.30. Bisa Bu. Oke. Kalau untuk jarak ke sekolah, cepat datang ke sekolah. Biasanya datangnya jam 7.00. Sekarang jam 6.30. Bisa? Bisa Bu. Bisa.
Terus telat bangun, meminta ibu untuk membangunkan lebih awal. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Tidak tidur terlalu malam. Kalau bisa tidurnya jam 9. Nggak membuat alarm nggak bisa tadi ya. Nilai menjadi rendah. Yang pertama, lebih giat lagi belajar supaya nilainya tetap bagus. Iya, Bu. Ya. Yang kedua, merubah kebiasaan buruk. Dari kebiasaan buruk tadi, sering terlambat bangun, tidur terlalu malam, Tesi tidak akan melaksanakannya lagi ya. Iya, Bu. Yang terakhir, menyusun tugas-tugas yang tertinggal supaya nilainya tidak menjadi rendah. Oke, berarti bisa Tesi lakukan. Nah, bagaimana perasaan Tesi? Sekarang sudah menjadi lebih baik, Bu. Sudah lega karena sudah menceritakan masalahnya kepada Ibu. Berarti Tesi sudah merasa lega ya. Iya, Bu. Berarti sih kira-kira dengan adanya kita ini melakukan konseling dengan Tesi menceritakan dari nilai Tesi yang rendah tadi, ini Tesi mencapai hal yang demikian. Ibu harapkan Tesi memang benar-benar bisa melakukannya ya. Iya, Bu. Semoga saja, Bu. Semoga iya. Tapi Tesi usahakan, Bu, bisa. Bisa ya. Oke, Ibu sangat senang sekali melihat perubahan dari Tesi yang tadi datangnya agak cemberut, sekarang sudah bisa tersenyum. Ibu harapkan memang benar-benar bisa Tesi laksanakan. Kapan tadi Tesi ini melaksanakannya? Mulai nanti malam, Bu. Mulai nanti malam ya. Oke. Mulai nanti malam. Nah, jadi sih walaupun di sini Tesi sudah menulis, Tesi sudah menyatakan bahwa Tesi ingin merubah dari kebiasaan yang buruk Tesi, merubah kebiasaan yang menjadi lebih baik. Jadi harapan Ibu untuk kedepannya, mungkin ini kan banyak alternatif yang kita catat. Jadi Ibu harapkan Tesi kalau mendapatkan kendala di dalam melaksanakan keinginan Tesi tadi, Tesi boleh datang lagi ke ruangan Ibu. Makasih ya, Bu. Iya, ke ruangan Ibu. Jadi misalnya Tesi di dalam berangkat ke sekolah memang tidak bisa dikejar jam 6.30, berarti Tesi konsultasi lagi bersama Ibu. Gimana? Kita cari alternatif yang lain. Ya? Iya, Bu. Bisa dipahami sih? Bisa, Bu. Bu, sebelumnya terima kasih ya, Bu, untuk saran-sarannya sehingga membuat saya menjadi lebih tenang sekarang, Bu. Iya. Terus gimana dengan guru matematikanya, nanti bisa dijelaskan kembali dengan beliau? Iya, bisa nanti dijelaskan lagi, Bu. Iya, karena memang jarak dari rumah Tesi ke sekolah memang agak jauh gitu. Mungkin bisa Tesi berbicara dengan secara baik-baik dengan beliau. Mudah-mudahan dengan adanya Tesi mau merubah sikap Tesi ini ke lebih baik dan beliau pun juga bisa menerimanya ya. Iya, itu harapan kita. Oke, gimana? Sudah bisa kita akhiri konseling kita? Sudah, Bu. Iya, nampaknya Tesi bahagia sekali nih ya. Gak apa-apa sih. Berarti ini juga waktu kita sudah mau habis juga. Nanti Ibu takut Tesi terlambat lagi dengan guru bahasa Indonesia. Iya. Tadi Tesi kesininya nggak bawa teman? Nggak, Bu, cuma sendiri. Iya, takutnya nanti teman tahu ya. Nggak apa-apa. Berarti ini Ibu simpan dulu untuk kedepannya. Ibu memantau Tesi, apakah benar Tesi bisa hadir tepat waktu atau gimana ya? Iya, Bu. Iya, mudah-mudahan bisa. Iya. Makasih ya, Bu. Iya, mungkin kita sudahi dulu. Tesi boleh masuk ke kelas, takutnya terlambat jam bahasa Indonesia, dan mudah-mudahan permasalahan Tesi tadi memang sudah terselesaikan, dan harapannya nanti bisa Ibu cek kembali ya. Oke, Bu. Ya. Makasih, Bu. Iya. Keluar dulu ya, Bu. Iya. Langsung ke kelas ya. Oke, Bu. Audio Jungle.